Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin warhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika 'inna. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah di pagi yang mulia, penuh bahagia, penuh rahmat, penuh maghfirah. Orang yang berada di masjid mendapat keampunan gratis dari Allah. Allah mengatakan, "Ushidukum anni qad ghafartu lakum." Kamulah saksiku, kata Allah kepada malaikat yang bertugas. Kamulah saksiku, kalianlah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Ini statement, kenyataan, pemberitahuan Allah kepada para malaikatnya. Alam ini manajernya Allah. Alam ini dikendalikan dengan manajemen yang rapi. Manajernya Rabbul Alamin. Rabb itu maknanya kalau kita teliti dari kitab tafsir dan kamus-kamus Indo bahasa Arab, maknanya lebih 10 Pak, makna Rabb saja. Satu kata dalam bahasa Al-Quran, maknanya dalam bahasa kita banyak sekali. Antara lain, manajer yang mengurus alam ini. Allah mengurus alam ini, siang malam dia yang menentukannya. Pagi, sore, hujan, panas, keselamatan, bencana. Bencana itu juga ketentuan Allah. Sesuai dengan kondisinya. Kenapa ada bencana? Ada asbab. Begitulah ya. Baik. Awal perbincangan pagi bersama ayat 11 surah Yasin. Surah Yasin ini patutnya ya dibaca siang malam pagi sore patutnya. Nah, patutnya ya. Kalau dibaca mungkin 10 menit sudah selesai Pak ya. Baik. Peringatan Allah dalam surah Yasin ayat 11, "Innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim." Tidak sampai 2 baris Pak. Sebaris lebih sedikit. 1,5 baris. Innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Kalau kita baca mungkin 5 menit baca ayat ini, dah lekat di hati itu insyaallah ya. Cuma perlu lagi pengayatannya. Innama tunziru, yang mau mendengar inzar. Inzar ini peringatan, warning. Quran ini berisi peringatan. Sejak dari awal Baqarah kita dibilang, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 6. Dari awal Baqarah sudah ada kata-kata inzar. Nabi sendiri munzir. Nabi sendiri nazir. Nazir itu ada 2. Ada nazir pakai zal, ada nazir pakai Allah. Nah, kalau nazir dalam bahasa Indonesia mungkin petugas di masjid, bukan azan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya nazir itu pengurus masjid, ketua masjid. Dia mengetuai segalanya. Beda ya. Kalau nazir di sini pakai zal, nazir pemberi berita yang menakutkan.
Manusia ini kalau dia tak takut tak jadi. Mesti takut. Takutnya takut positif. Dia tak takut, maka dia tak peduli azan. Padahal azan itu akan ditanya nanti. Dengar tidak azan di rumahmu? Dengar. Disahut, disahut. Didatangi, didatangi. Oke tuh Pak. Dengar azan, dengar. Tak disahut, apa jawabnya? Itu kan ditanya. Yang memanggil itu Allah. Azan itu seruan Allah yang mengasih nyawa, yang mengasih hidup, yang mengasih akal, yang mengasih tenaga, yang mengasih fasilitas hidup, mengasih organ, yang mengasih bumi tempat tinggal. Bumi ini bumi Allah, yang mengasih oksigen, yang mengasih air. Diajaknya kita ke rumahnya supaya kita dekat dengan Allah, supaya Allah mengurus kehidupan kita. Ini manajemen Allah. Azan itu manajemen Allah. Masjid ini pusat manajemen Allah. Al-Quran ini cara Allah memanage, cara Allah mengatur manajemennya untuk hambanya. Al-Quran ini kitab manajemen, tapi tidak dibacanya, tidak dipahaminya, maka hidupnya meraba-raba. Hidupnya meraba-raba, tak tentu arah. Karena manual book kehidupan tidak diketahuinya. Ini manual book kita pedoman. Macam orang beli mobil baru. Setiap mobil baru ada manual booknya, ada buku panduannya. Sekali berapa kilometer mesti dia servis. Mesti diikuti, servisnya gratis. Kalau dibeli di showroom, di pusatnya. Anda diikutinya peraturannya. Dipakai saja. Tidak ada servis, tidak dibawa ke pusat servis. Hancurlah mobil itu nanti. Begitu juga manusia yang hidupnya tidak ikut manajemen manual book Al-Quran. Susah Pak. Dunia susah, akhirat lagi susah. Dalam Quran juga diwali, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang jauh daripada peringatanku, jauh pada Al-Quran, susah hidupnya. Letih mencari uang, mengumpul uang, menimbun uang tinggal. Membangun rumah, megah rumahnya. Lebih 1 miliar modalnya membangun rumah. Rumah tinggal, mobil tinggal. Penghuni rumah tidak dididik untuk mencintai Al-Quran. Manusia kalau tidak cinta Al-Quran, dia akan mencintai musuh Al-Quran. Rata-rata zaman sekarang orang berinteraksi dengan musuhnya Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Meninggallah tuan rumah, si ayah, si suami, istri dan anak tidak dididik untuk mencintai Al-Quran. Tidak ada Quran dalam keseharian mereka. Tidak ada Quran dalam pikirannya. Agendanya tak ada Al-Quran. Programnya tidak ada bersama Al-Quran. Quran mengatakan wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surah Toha Pak ya. Surah Toha ayat 1, 2, 4, halaman 320. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang menjauhi Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, tidak dibaca Al-Quran, itu jenis berpaling itu Pak. Jenis menjauhi, walaupun dia tidak bilang dia tidak menjauhi, tapi Quran dalam rak saja, dalam lemari saja. Tidak disentuh, tidak dipegang. Siapa yang menjauhi Al-Quran, fa
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan beri dia kehidupan yang susah. Susah lah Pak ya, membesarkan anak tidak didik Al-Quran, nanti anak bermasalah di hadapan Allah. Membangun rumah tidak diisi Al-Quran, rumah bermasalah. Modal yang lebih 1 miliar, 1 M dibangunnya membangun rumahnya, modalnya rugi. Bagus lagi tinggal di gubuk. Nah, kalau masa di Mustafa yang tua baru dulu, gubuk itu lantainya buluh, gogat, dindingnya buluh, atapnya lawang, tiangnya kayu bulat, tapi Quran siang malam di situ. Seminggu khatam, 6 hari khatam, 5 hari khatam. Subhanallah. Bagus lagi yang tinggal di gubuk. Bandingkan enggak rumah yang mewah, kalau tidak ada Al-Quran dalam rumah itu. Nah, sekarang kita sambung dengan kata hikmah Imam Syafi'i. Sebenarnya inti yang mau dikatakan tadi ini sebenarnya Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya jemaah. Imam Syafi'i pernah ditanya jemaah, apa kata jemaah? Wahai imam, apakah amalan yang paling hebat yang dipersembahkan kepada Allah? Kita tidak berjumpa dengan ulama, dan kita tidak mau menemui ulama. Padahal ulama itu banyak, kayak di mana-mana ada ulama. Kita tidak pergi ke rumahnya, dia tidak diundang ke rumah kita. Itu bermasalah, Pak. Masalah. Ulama tidak didatangi, dan kita tidak mengundangnya ke rumah kita. Atau berjumpa di mana? Di meja, di kantor, di mana? Di kamar, di restoran, di mana? Nah, ini orang berjumpa Imam Syafi'i. Apa pertanyaannya? Imam, ma'a'zamu amalin yataqarrabu bil 'abdu ila Allah. Hebat pertanyaannya. Apakah amalan yang hebat untuk kita beribadat kepada Allah? Mendengar pertanyaan ini Imam Syafi'i nangis dia. Katanya fabaka rahimahullah, nangis dia mendengar pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini penting. Mungkin dibawakan juga kepada dirinya. Sudahkah dia memenuhi? Maka dia menangis. Imam, apa amalan yang hebat yang mau dipersembahkan kepada Allah? Usia kita ini singkat. Usia singkat. Kita mesti memilih amalan yang hebat. Dalam usia singkat, kita menempuh perjalanan yang panjang. Ada shortcut, jalan pintas. Kadang-kadang orang tidak tahu jalan. Kadang jalannya berliku-liku. Ini jalan pintas untuk beribadah yang hebat kepada Allah. Bila ditanya pertanyaan ini, apakah amalan yang paling hebat yang dipersembahkan kepada Allah? Imam Syafi'i menangis. Fabaka rahimahullah. Lalu dia mengatakan, Ayanzurallahu ila qalbika fayara annaka la turid minad dunya wal akhirah illa huwa. Ini bahasa Arabnya Pak ya. Amalan yang paling hebat bahwa Allah menilik hatimu, ditiliknya hatimu. Allah tahu hati kita. Sebenarnya kita tidak tahu hati kita. Dia tidak tahu hatinya. Allah menilik hatimu, lalu didapatinya bahwa Anda hanya menjadikan atau meletakkan Allah dalam prioritas Anda. Amalan yang paling hebat kata Imam Syafi'i, Allah dapati hati Bapak hanya memberikan prioritas kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairun minan naum. Ada Bapak di rumah Allah. Subhanallah. Allah membangunkan kita dengan azan. Membangunkan kita dengan panggilan sebelum azan. Itu ada panggilan Pak. Lewat tengah malam Allah membangunkan semua umatnya. Maaf ya.
semua hambanya, membangunkan semua umat Islam untuk bertahajud setiap malam, Pak. Setiap malam ada panggilan announcement, pengumuman dari langit. Bangunlah Pak, tahajudlah. Berdoalah, doa akan dikabulkan. Minta ampunan akan diberi. Bertobatlah, tobat akan diterima. 3 himbauan setiap malam. Sebelum himbauan dari menara-menara masjid. Apa amalan yang paling utama katanya? Bahwa Allah menilik hatimu, lalu didapatinya dalam hatimu hanya Allah. Mau tidur, baca doa. Bangun tidur, doa. Nak keluar rumah, doa. Masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk kantor, berjalan kemana-mana, starting, dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Tandanya kita ingat Allah. Bahwa di hatimu ada Allah, dunia akhirat katanya. Allah tahu hatimu hanya inginkan ridha Allah. Ketaatan kepada Allah, dunia akhirat kita akan mencari Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Ya Allah, engkau yang kutuju, ridhamu juga yang kucari. Bukan ridha yang lain ya, bukan ridha manusia, bukan ridha istri, bukan ridha suami. Enggak apa melayani ridha kesukaan istri dan suami, tapi sejalan dengan ridhanya Allah. Itulah dia Pak ya. Jadi amalan yang paling utama, Allah melihat hati kita katanya. Dalam hati kita hanya ada Allah. Aku membina rumah tangga, melaksanakan syariatnya Allah. Aku menjadi anak, melaksanakan perintah Allah. Menjadi anak dengan pendidikan yang disuruh Allah dalam Quran, dalam hadis. Berpedoman kepada tata cara kehidupan yang dicontohi oleh Rasulullah SAW. Itu saja dulu Pak ya. Intinya apa? Amal ibadah yang paling utama. Allah menilai hati kita. Hati kita tuh dilihat Allah 24 jam. Karena yang menjaga hati itu Allah. Yang menjaga nafsu Allah. Yang menjaga kehidupan Allah. Kesehatan Allah. Segala-galanya Allah yang mengatur. Jadi amalan yang paling utama katanya, dilihatnya hati kita inginkan Allah. Dunia akhirat. Di akhirat pun puncak kebahagiaan akhirat nanti bila bertemu dengan Allah. Sebut dalam surah Al-Qiyamah, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti wajah-wajah ahlul jannah itu ceria, gembira karena menatap wajah Allah. Ayat dalam surah Al-Qiyamah ya. Juz 29. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Halaman 578 ayat 22 23 surah Al-Qiyamah. Pada ketika itu, pada hari itu, hari kiamat kelak, wajah-wajah orang beriman ceria dan gembira karena menatap wajah Allah. Katanya saat berjumpa dengan Allah, itulah saat yang paling bahagia. Jadi kita hanya mencari ridha Allah dan ingin berjumpa Allah, menatap wajah Allah nanti di akhirat dalam jannah. Mudah-mudahan kita semua jadi ahlul jannah. Jazakumullah khairan. Inni uhibbullah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.